Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini kembali lagi kita di Titik Temu, menyambung cerita menginspirasi harapan. Baik, kemarin kita sudah undang Ketua Dewan Kesepuhan ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Karawang, Kiai Haji Ahmad Ruhyat Tasbih atau Kang Uyan. Hari ini kita masih akan membahas tema yang sama terkait insiden atau aksi persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab malam minggu kemarin di Rengas Dengklok. Bersama saya sudah ada Ketua GP Ansor Karawang, ada Kang Ahmad Syahid. Kang, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Kang, kamu? Alhamdulillah sehat. Makan deh. Alhamdulillah. Apa ya? Ya sebetulnya ini kawan kita juga, kawan kita juga kan. Dulu juga pernah aktif di media juga kan, Iya. Di media massa juga, salah satu media cetak di Karawang lah. Masih saat ini juga masih. Oh masih juga? Masih sekarang masih. Ngajar masih ngajar? Udah enggak. Oh ngajar masih enggak. Jadi fokusnya, kirain sudah enggak ya? Masih ternyata. Masih aktif. Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Karawang ya? Iya. Tahun berapa kan ya? 2007 2008. Itu setelah Kang Sultan berarti ya? Saya sebelum? dulu. Saya itu dulu. setelah Nur Ali. Oke. Nur Ali. PM itu kan pertama Kang Deden, terus Kang Herun, terus Abdul Aziz. Ya kemarin dilantik di DPRD, terus Nur Ali. Setelah Nur Ali baru saya. Oke. Berarti di dunia jurnalistik juga sampai sekarang masih Kang ya? Iya. Berarti udah enggak gitu, udah fokus aja di dunia dakwah sama pendidikan. Masih ternyata ya. Karena jujur saya pribadi juga sempat berduet dengan beliau dulu waktu ketua PCNU-nya Kiai Uyan. Beliau ketua LTNU. Saya sekretarisnya ya. LTNU itu apa kan? Lembaga Ta'lifun Nasr. Ta'lifun Nasr, wartawannya NU lah ya. Kepenulisan. Nah, kalau Iya. Kang, sengaja kita undang, mungkin akan langsung saya tembak aja ya pertanyaan yang bahwasannya pertanyaan awalnya begini Bang. Sama halnya pertanyaan ini juga kemarin saya lemparkan kepada Kiai Uyan juga, tapi saya ingin dari perspektif Ansor seperti apa kira-kira. Ansor sendiri mengamini tidak bahwa insiden persekusi kemarin itu di Dengklok itu adalah faktornya memang ada sangkut paut rencana kedatangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ya ke Karawang. Kalau Ansor sama nggak persepsinya dengan para senior NU berkiai? Begini, kita melihat memang rentetan kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari backgroundnya itu ya tidak bisa dilepaskan dari rencana kedatangan Kiai Imad. Itu sih yang informasi yang kita dapatkan seperti itu. Tapi kan kami melihat ini bukan persoalan datang atau tidaknya kan gitu ya, datang atau tidaknya Kiai Imad, tetapi ini sudah jelas tindakan kriminal, persekusi seperti itu kan tidak bisa tidak bisa kita benarkan kan seperti itu. Mau ada Kiai Imad, mau ada siapa, ya saya kira ataupun tokoh-tokoh lainnya yang berbeda pendapat, cara menyelesaikannya tidak seperti itu. Saya kira harusnya tidak seperti itu kan. Apalagi sebelumnya ini kan sebenarnya faktornya mau ada acara di Pulau Bata kemarin kan. Kenapa Kiai Imad mau datang ke Karawang itu kan acara di Pulau Bata kemarin, Makam Syekh Kuro kan. Apalagi kan sebetulnya sudah koordinasi kan para tokoh NU juga kan, para kiai juga bahwa Kiai Imad itu nggak datang sebetulnya kan. Cuma kita posisi dari Ansor maupun Banser sebetulnya tidak masuk dalam soal perdebatan
antara yang pro Kiai Imad ataupun pro PWI ataupun Laskar ataupun dengan yang kontra, kan seperti itu. Kita posisi dalam persoalan nasab ini, kami dari Ansor Banser sebetulnya tidak masuk di dalam ranah itu. Oke. Ya, tidak masuk di dalam ranah itu. Kami menghormati perbedaan karena di lingkungan NU sendiri ataupun di GP Ansor sendiri ya memang ada yang pro, ada yang kontra juga. Tapi kami dalam posisi kelembagaan tidak masuk ataupun tidak mau ikut-ikutan dalam hal ranah perdebatan itu. Gitu. Pertama ya karena saya sendiri tidak punya kapasitas keilmuan berkaitan dengan nasab dan lain sebagainya, kan seperti itu. Terus juga ya rasa kemanusiaan kita di mana, kan sebetulnya seperti itu. Kang, waktu itu ada berapa orang sih di dalam mobil? Berarti Pak Kiai, dua korban, berarti kan santri sama anggota Banser? Kalau detailnya siapa sih saya kurang tahu. Yang informasinya sih ada 6 orang di dalam mobil itu. Nah kalau Banser posisinya pakai motor. Memang awalnya informasinya kalau Banser itu kan orang Cikarang, Pak Kiai Ihsanuddin juga Prois MWCNU Cikarang Utara, kan gitu ya. Berangkat bareng pakai mobil, lalu transit di Mambaul Ulum, di Kiai Sarip, nah di Kiai Sarip. Nah dari Mambaul Ulum ke mau ke Ponpesnya Al Baghdadi itu, Banser yang awal ini pakai motor. Oh, bukan satu mobil, bukan di dalam mobil. Oke. Informasinya seperti itu. Jadi pakai sepeda motor. Nah ketika chaosnya mau membuka jalan lah gitu kan, biasa kita Banser biasanya kalau untuk pengawalan, untuk membuka jalan di jalan itu ya ada yang pakai motor dan seperti itu. Berarti satu orang anggota Banser yang pakai motor itu? Atau ada yang lain? Ada yang lain, karena berdua, cuma yang satunya lagi dia mau mencari bantuan informasinya, dan pas mau balik lagi kondisinya sudah chaos banget, sudah tidak memungkinkan gitu. Menurut terangan teman-teman sendiri, pelaku sekitar ada berapa orang? 10? Belasan? Informasinya sih ada pakai motor ada sekitar 50 motoran katanya. Oke. Itu ya yang ikut datang ke sana itu. Ada, dan bahkan dari sore itu ya sudah ada yang lalu lalang ataupun ikut memantau. Mencurigakan lah ya. Oke. Oh, berarti mereka bukan pakai roda 4 ya, roda 2 juga ya? Iya, roda 2. Itu kan dari video-video yang beredar tuh sudah ada tuh potongan-potongan plat nomor. Oke. Kang, saya ingin tahu kondisi korban. Saya dengar dirawat di rumah sakit juga. Kondisinya hari ini gimana? Kemarin waktu saya ke PP pengurus pusat PP Ansor, kita sebetulnya dipanggil. Kemarin akan ke Jakarta ya, betul. Saya ke Jakarta kemarin dipanggil. Yang dipanggil itu Ketua Karawang sama Ketua Kabupaten Bekasi, kan ini ya. Nah kebetulan korban juga tadinya diminta untuk dihadirkan ke sekretariat ataupun ke kantor kami di Jakarta, pengurus pusat. Cuma karena kondisinya tidak memungkinkan, korban yang sakit, yang akhirnya korban nggak hadir kemarin itu. Karena dia baru kerasa pas kemarin itu hari Senin itu dia mau berobat. Gitu, Berarti posisinya di rumah sakit atau perawatan di rumah? Kemarin baru saya belum update lagi apakah dirawat, menginap atau enggak. Yang jelas kemarin itu mau berobat rumah sakit terlebih dahulu. Saya belum tanyakan lagi kondisinya. Karena kemarin sore juga saya dengar kabar di teman-teman HMI juga katanya mau nengok tuh Hotel Kobar kan, pengen tahu langsung kondisi korban seperti apa perkembangannya. Kemarin dipanggil ke Jakarta, arahannya gimana? Ansor Pusat? Arahan dari Ketua LBH kita buka kuasa pendampingan. Ya kita bersabar terlebih dahulu. Kita mengikuti proses hukum. Kita mengikuti proses hukum daripada pihak kepolisian. Kalau teman-teman yang lainnya sebenarnya ini udah geram Pak ya. Karena ini kita sekarang sampai hari ini udah 3 hari kan dari Sabtu Minggu. Udah lebih dari 3 kali 24 jam ya. 24 jam. Padahal ciri-ciri udah jelas lah kan dalam video kan yang tersebar ya. Ada mereka bertanya-tanya gitu. Mereka bertanya-tanya sampai sejauh mana. Nah, sementara sampai saat ini saya belum punya jawaban yang memuaskan untuk sahabat-sahabat yang lain. Terutama kader-kader yang ada di Kabupaten Bekasi yang memang korbannya
rekan mereka kan gitu ya, yang setiap hari bergaul, ngobrol bareng, mengirim barang kan gitu. Ya tapi apa daya kita dari pihak kepolisian sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang memuaskan seperti itu. Padahal ini sudah menjadi isu nasional dan disikapi oleh seluruh Ansor dan Banser GNU di Indonesia ya. Saya lihat juga di medsos, ada di TikTok, semuanya menyatakan sikap semua ya. Karena memang ini apa ya, yang menjadi keprihatinan kita lah. Menjadi keprihatinan kita karena kok bisa terjadi tindak kekerasan seperti ini. Oke lah, misalkan kita tidak setuju dengan orang yang misalkan latar belakangnya kan berkaitan dengan pro kontra soal nasab kan gitu ya. Soal nasab, misalnya orang nguruskan nasab lah, mungkin orang nguruskan nasib. Kita nasib kita bagaimana kan seperti itu. Toh itu tidak menjamin kita mendapatkan tempat terbaik ketika kelak nanti kan gitu ya. Di akhirat nanti. Persoalan nasab itu kan sebetulnya standar agama itu kan bukan nasab kan sebetulnya ya, ketakwaan kan gitu ya. Standar kemuliaan seseorang itu nanti di sisi Allah itu kan yang sudah jelas, itu bukan soal nasab tetapi soal ketakwaan. Dan dari sisi sosialnya adalah yang perilaku akhlak. Perilaku akhlak kan seperti itu. Ya kalau kita menjunjung misalkan kita pro nasab kepada seseorang tertentu kan gitu ya, terkait dengan Habib ataupun Habib ini terputus atau tidak nasabnya langsung kepada Rasulullah, ya biarkanlah itu menjadi perdebatan ilmiah dari para ahli nasab lah gitu. Nah kita di tengah-tengah masyarakat mah ya kita bareng-bareng aja lah gitu, bareng-bareng harus bareng-bareng gitu, nggak usah saling apalagi persekusi seperti ini kan. Kalau kalimat kemarin pesan Kang Uyan ya percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa, karena ini bukan rukun iman yang harus dipercayai. Iya begitu, kan begitu. Kalau kita sampai mati-matian membela begitu sampai kita harus menyakiti hati ataupun menyakiti, memukuli saudara sendiri sesama muslim yang berbeda, sebetulnya kita menuhankan siapa kan seperti itu. Ya, menuhankan siapa? Kalau bahasa senior itu kita itu harus menyembah Tuhan yang menenteramkan bukan menggelisahkan kan seperti itu ya. Anda tahu itu bahasa siapa? Itu bahasa Kang Emai. Kan gitu ya. Gitu, jadi ya kita yang rahmatan lil alamin yang kita harus munculkan adalah perilaku kan seperti itu. Kang, proses LP di Polres Karawang nih, udah ada informasi belum? Udah berapa saksi yang diperiksa? Belum. Sampai saya WA kemarin Pak ke pihak kepolisian ya belum sampai hari ini. Tadi juga saya WA belum ada balasan. Cuma memang untuk dari pihak sahabat-sahabat Banser itu tadi ada yang bilang udah dapat undangan. Oke. Undangan, informasinya besok mau dipanggil gitu. Undangan audiensi apa undangan berita acara pemeriksaan? Pemeriksaan sepertinya. Oh, untuk Banser? Untuk ya Banser bukan korban ya, bukan korban, tapi orang yang ada di TKP, saksi lah mungkin dijadikan saksi. Kan kemarin saya tanya Kang Uyan, siap nggak nih jadi saksi, kata-kata. Kalau saya masih siap, gitu, jangan jadi saksi, diriungin aja buat dikonfrontir juga saya siap, karena saya termasuk orang yang banyak dapat ancaman di WA ini kan gitu. Kalau menurut saya gimana? Kalau nanti diminta untuk saksi tambahan? Ya siap saja. Ya. Kalau memang perlukan keterangan dari kami dari GP Ansor, kami siap. Gitu. Kang, desakan tadi Kang bilang bahwa banyak juga kan dari desakan, bahasanya bukan desakan sih ya, pertanyaan-pertanyaan lah ya dari teman-teman khususnya di Bekasi kan, karena memang korbannya juga kawan kita yang di Bekasi. Kondisi Karawang sama juga desakannya? Sama aja. Ketua gimana mereka, langkah kita harus seperti apa, itu mereka ya hampir tiap hari menanyakan dan seperti itu. Kita menanyakan. Tadi malam juga ada sahabat-sahabat Banser dari Jakarta datang ke Karawang. Beberapa ada sekitar 5 atau 6 orang lah gitu. Datang, perwakilannya saja, ini perwakilan ketua yang datang ke sini yang memang kami melihatnya kok
lamban, lalu sebenarnya apa yang terjadi kan seperti itu. Jadi mereka ingin memastikan kondisi penanganan hukumnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kalau kami diperlukan, siap yang lebih banyak datang ke sini. Mereka udah bilang-bilang seperti itu terus. Jangankan antum pada saya juga greget ini sebetulnya. Gitu ya. Ini kiai loh Pade. Kita bisa abatasa, bisa baca rukun sholat seperti ini kan perannya kiai kan gitu ya. Perannya kiai itu, tapi kok ini diperlakukan seperti ini, kiai dipersekusi seperti itu, kok dipukul kacanya kan sampai pecah ini. Kacamata Kiai Ihsan itu kan. Oh, itu gimana? Kan sebetulnya Kiai Ihsan ada di dalam mobil kok bisa pecah kayak begini? Informasinya jadi ketika diketok-ketok itu sempat dulu buka kaca mobil. Oke. Nah, katanya langsung ada pukulan yang masuk kan seperti itu. Oke. Pukulan yang masuk lalu ini lagi baru. Nah ini kacamatanya sampai pecah. Di dalam mobil itu ada jamaah ini nggak perempuan nggak? Ada informasinya ada. Istri Pak Kiai atau masih santriwati? Nah ini ada informasinya ada Pak Kiai Mugi gitu kan informasinya, istrinya itu Pak Kiai Mugi ada di dalam mobil. Dan ada ya beberapa lagi lah katanya seperti itu. Saya juga lihat videonya ya lumayan ngeri juga, ibu-ibu yang warga sekitar yang lihat ada apa sambil teriak-teriak begitu ya. Iya, ini Banser pakai seragam lengkap, diinjak, dipukul kan seperti itu, seperti nyopet aja kan gitu, maling aja tanpa ada lihat-lihat terlebih dahulu, mobil kacanya dipecah-pecahin kan seperti itu. Ini sudah barbar sekali lah, sudah barbar. Ya hati kami ya sangat sakit melihat hal-hal seperti ini kan seperti itu. Kang, tadi Akang bilang bahwa bisa dikatakan bahwa ya Ansor Karawang sendiri hari ini posisinya buta informasi nih. Sudah sampai sejauh mana? Baru tadi ada surat panggilan aja ya buat besok untuk saksi. Maksud saya, kalau tanggapan dari para KNU sendiri gimana? Ya tetap kita koordinasi karena ini sudah jadi isu nasional, kita baik NU maupun Ansor tetap kita koordinasi dengan pimpinan-pimpinan kita yang ada di wilayah maupun di pusat terkait dengan langkah-langkah ke depan seperti apa. Intinya kita satu komando lah, jalur koordinasinya. Kami pun di Ansor dari pengurus pusat tetap harus satu komando gitu. Jadi nanti kalau misalkan pimpinan pusat nggak ada kejelasan, tidak ada kejelasan bagaimana penanganan kasus ini, ya mungkin kalau diperlukan untuk turun datang silaturahmi bareng-bareng ke Polres ya. Audiensi atau aksi demonstrasi nih? Silaturahmi. Kalau Ansor itu bukan demonstrasi, silaturahmi. Silaturahmi tapi ratusan ribuan. Ya supaya mendengar semua lah, tahu semua kan gitu. Kader-kader khawatirnya kalau misalkan dari satu orang saja informasinya tidak puas, yang penting dengar langsung nanti dari kepolisian. Langsung ya. Iya, silaturahminya gitu. Capek juga kita, Kang Syahid ini harus melakukan memberikan informasi, melakukan tabayun kan kepada seluruh bangsa di Indonesia mungkin ya. Ya pas kejadian juga kan hari Minggu juga sebetulnya kami sudah datang ke Polres. Pengurus wilayah bahkan PWNU Jawa Barat pun malam Senin itu sudah datang. Oh iya, saya lihat ada dari Bekasi ya, Purwakarta ya juga ya. Nah itu mereka itu sebetulnya sudah siangnya itu kami sudah koordinasi langsung dengan Pak Kapolres. Itu pun sudah saya sampaikan hasil koordinasinya kepada sahabat-sahabat, tetapi mereka masih penasaran kan gitu. Penasaran ini sebetulnya seperti apa. Ya akhirnya ada sekitar 200-an lah datang ke sini ke Karawang gitu, bareng-bareng kami malam itu sampai jam 2 malam itu di Polres kan gitu, untuk mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus ini gitu. Ya, tapi kalau saat ini ya kami masih menyerahkan proses penanganan ini kepada pihak kepolisian. Maksud saya gini Kang, tadi betul, jangankan dari teman-teman dari luar Karawang ya, kita yang di Karawang juga greget nih. Iya, sampai sejauh mana sih kan begitu kan? Maksudnya begini, ada nggak spare waktu yang diberikan oleh Ansor Pusat bahwa ini harus kita kasih waktu lah berapa hari gitu, kalau ini belum ada ya terpaksa kita ke Karawang lah kan gitu kan.
apa tadi kalau bahasa Kang Said audiensi, kalau bahasa kita sih media demonstrasi. Nggak mungkin kalau audiensi lebih dari 100 orang. Ada nggak arahan begitu pembicaraan lah Dari LBH PP 3 kali 24 jam sih sebetulnya. Oke, ada sebetulnya patokan gitu ya. 3 kali 24 jam harus ada tersangka. Minimal kan orang yang sudah jelas-jelas lah, plat nomornya sudah ada, mukanya juga di video, sebagian potong video itu udah jelas terlihat kan gitu. Terus atribut dari apa Yang mereka kenakan juga sudah jelas, itu namanya gitu. Ya minimal ya aktor intelektualnya ya pasti di sana kan. Artinya ya kita meskipun ini praduga tak bersalah, mereka tidak mungkin bergerak sendiri. Kalau pergerakannya masih begitu, nggak mungkin tidak ada instruksi kan. Praduga tak bersalah kan seperti itu ya. Kang Syahid, berarti betul nih ya apa dugaan-dugaan saya sebetulnya ada spare waktu yang diberikan oleh Ansor Pusat kan untuk menangani perkara ini kan. Tadi disebutkan 3 kali 24 jam. Itu kalau lewat dari situ kira-kira terkendali nggak Mas? Maksudnya kan gini. Tapi kalau komunikasi dengan pihak kepolisian intens. Intens tiap hari saya menanyakan Sama Pak Kapolres langsung, Pak atau siapa? Ya ke siapa aja saya yang bisa menjawab itu kan. Tidak perlu ke semua saya WA aja. Jadi random aja ke siapa aja. Karena kita juga ditunggu jawabannya sama teman-teman di bawah kan. Teman di bawah mereka sudah ayo hai kudu kumah kan gitu. Sebetulnya kan teman-teman juga di lapangan itu tahu lah ada beberapa orang yang dikenal kan gitu kan ya, yang kenal. Tapi kan mereka tetap menghargai proses ini, tidak mau melakukan penangkapan ataupun dengan cara-cara yang sendiri lah gitu. Yang tidak. Sebentar saya tegasin. Maksudnya ada yang teman-teman Ansor dan Banser ini ada yang kenal dengan para pelaku. Ya, ada sudah mengidentifikasi ini orang-orangnya, kemungkinan orang-orangnya seperti itu. Ya artinya kenal lah orang itu. Tahu gitu. Tahu orangnya ya meskipun tinggalnya orang itu di mana tapi tahu orangnya gitu. Terus ya kita masih menahan mau mempercayakan kepada proses hukum seperti itu. Kita tidak mau bertindak sendiri kan gitu, melakukan cara yang sama, melakukan dengan cara yang sama ya kan. Ya, kita tetap mempercayakan itu kepada proses hukum. Cuma kalau misalkan terus berlarut-larut ya kami juga tidak tahu nanti kan seperti apa. Karena ini kan masa banyak kan, saya tidak bisa mengontrol satu-satu kan gitu kan, setiap waktu kan begitu. Ya mungkin kalau untuk di Karawang bisa lah ditahan kan karena instruksinya dari Kang Said. Tapi kalau di Bekasi kan itu luar koordinasi saya. Di luar koordinasi. Kan begitu. Jadi ya kami berharap sih proses ini bisa dengan cepat. Nah, kepolisian selalu bilang kami serius dan cepat. Cuma ini cepatnya ini ukurannya seperti apa kami belum tahu. Kereta ekonomi atau benar-benar kereta cepat ini cepat ini. Soalnya ini cepat kan masih bahasa yang umum kan gitu kan ya. Ini nggak bisa kita ukur cepatnya berapa lama kan gitu. Ya, maka kemarin LBH Ansor ya kecepatannya dibatasi 3 kali 24 jam seperti itu. Mereka akan juga sebetulnya melakukan komunikasi intens dengan teman-teman di Polres Karawang kan. Iya. Ada orang nggak sabarkan yang paling begitu. Sabar dengan Polres dengan proses yang sedang kami lakukan itu. Kang, ada sudah dilakukan atau ada pertemuan khusus nggak antara Ansor Banser dengan para kiai kita, kiai NU untuk membahas masalah ini, membahas khusus itu, langkah-langkah yang akan dilakukan? Kemarin sih pasca kejadian kita kumpul kan gitu ya, langsung kumpul. Cuma ini dalam hal menangani langkah selanjutnya setelah 3 hari ini belum ada penetapan tersangka. Ini kami belum kumpul lagi langkah-langkah selanjutnya harus seperti apa kan seperti itu dengan PCNU ataupun dengan para kiai yang lainnya. Berarti belum ya pastinya itu akan dilakukan kan kalau memang tidak ada perkembangan di penyidikan di Polres ya. Kita baru personal ngobrol lah, gimana kalau setelah misalkan sampai hari ini masih belum ada tersangka,
kita mau apa. Nah, baru sebatas ngobrol seperti itu. Tapi kalau lebih komprehensifnya lagi, itu belum kita lakukan dan pasti kita akan rencanakan melakukan itu. Oke. Boleh dong tepuk tangan gitu. Nah, semoga lah ya sudah lebih dari 3 kali 24 jam belum? Kalau kejadian malam minggu ya? Minggu sekarang Selasa malam ini berarti malam ini 3 kali 24 jamnya. Ya mudah-mudahan sebelum pukul 00 WIB malam ini ya pihak kepolisian sudah menetapkan tersangkanya ya. Ini jangan sampai kasus ini jadi presiden buruk lah gitu kan ada. Iya betul. Ini kan gesekan antar kelompok seperti ini kalau tidak ada penindakan, dan kami sudah sepakat kami tidak mau selesai dengan hanya di atas materai kan gitu. Tapi proses hukum harus tetap berlanjut kan gitu ya. Harus tetap berlanjut. Memaafkan ya oke, kita memaafkan karena sesama muslim kan harus saling memaafkan. Tetapi proses hukum harus tetap berlanjut supaya ini menjadi tidak ada lagi AO lain gitu kan ya yang dipersekusi ataupun banser-banser ataupun kelompok masyarakat apapun lah gitu ya. Siapapun itu yang dipersekusi seperti itu, yang dipersekusi di atas nama apapun kan gitu. Apalagi ini atas nama bukan hanya untuk di Karawang ya, bukan seluruh Indonesia ya. Iya, seluruh Indonesia. Ini maka penegakan hukumnya harus tetap kami dorong untuk terus dijalankan gitu. Artinya meskipun nanti pada akhirnya misalkan Karawang misalkan menetapkan tersangka ini meminta maaf secara di depan publik itu, misalkan ada teman-teman banyak wartawan, itu proses pidana harus tetap berjalan. Iya, harus tetap berjalan. Tidak cukup hanya meminta maaf. Iya, gitu. Pelaku-pelaku yang itu ya harus tetap diproses hukumnya. Kang, saya ingin pertanyaan penegasan nih. Ibaratkanlah bahwa pelaku hari itu kalau melihat dari video ya beredar itu, saya pikir sih lebih dari 10 ya, lebih dari 10 orang kan. Kalau Kang Said sendiri meyakini nggak ada aktor intelektual di balik aksi ini? Kalau melihat banyaknya massa, terus juga ada upaya sweeping dan gitu kan ya. Sweeping kan itu dari Membaul Ulum itu kan sempat ditanya dulu katanya kan gitu ya, pas baru keluar itu kan ada yang bisa lewat, baru pas ada yang kedua itu baru dilakukan pengerusakan. Ya saya kira ini ada yang menggerakkan kemungkinannya seperti itu. Berarti Kang Said sendiri meyakini ada aktor intelektual? Iya, ada. Karena tidak mungkin gerakannya memang masif dan tersistematis seperti itu kan. Iya. Jadi sore-sorenya itu saya dapat kabar ya biasa ada orang yang lalu lalang kan gitu. Ngintai lah ya istilahnya. Kita sudah direncanakan berarti kan. Sudah direncanakan, bukan ketemu di jalan ngoprok lah gitu ya. Langsung terjadi insiden seperti itu kan, enggak juga. Terus ini Kang, saya ingin nanya ini. Awal sebelum kejadian ini kan, saya lihat juga di media sosial sempat muncul pernyataan dari teman-teman FPI Karawang yang membuat video bahwa mereka menolak kedatangan Kiai Iman ke Karawang kan dengan alasan untuk kondusivitas Karawang. Menurut Kang Said, kalau selama ini hubungan teman-teman Ansor dengan FPI Karawang sendiri gimana? Ya baik-baik saja, kita tidak ada konfrontasi apapun lah gitu. Kita tetap jaga silaturahmi aja selama ini. Maksud saya gini, Kang Said kan tadi di awal menyatakan bahwa kalau Ansor tidak terlibat pada ranah perdebatan tentang nasab ini kan, biarkanlah itu menjadi mungkin bagiannya para kesepuhan, para kiai di atas yang memang punya keilmuan di bidang itu kan. Kalau Ansor kan tidak terlibat dalam hal pro kontra itu kan. Maksudnya ada nggak pembicaraan atau baik secara formal dan informal diskusi Ansor dengan FPI untuk untuk menyampaikan pesan itu gitu loh? Sejauh ini sih belum. Kita belum dengan kelompok manapun karena kita memang tidak fokus pada persoalan nasab dari awal kemunculan perdebatan ini pun. Ya kita memang tidak membuka ruang diskusi untuk menginisiasi dan lain sebagainya karena memang
kita tidak konsen pada persoalan Itu bukan ranah kita ya. karena kita udah biar aja kan begitu. Dan gitu, kalau untuk persoalan nasab, dan kita tidak pernah menginisiasi untuk diskusi mengumpulkan kelompok orang ataupun siapa untuk terkait dengan membahas persoalan nasab ini kan gitu. Tugas Ansor dan tugas Banser ya yang penting mengawal para kiai kan, Kiai, kemanapun mereka berada dalam kegiatan dakwah kan Iya. gitu. Baik, Kang, nggak terasa udah setengah jam nih, hampir setengah jam lebih kita berbincang. Kita juga harus membahas apa lagi karena memang isunya ya hari ini adalah bola panasnya ada di kepolisian kan. Iya. Mau kita otak-atik bahasan seperti apapun pasti hanya muter-muter di situ Iya, aja. betul. Karena memang ya hari ini kita minim informasi kan, ya informasi penuhnya ya ada di kepolisian sebetulnya. Mungkin ini aja Kang. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir nih kepada Kang Said untuk closing statement atas aksi atau insiden persekusi Kiai NU di Rengas Dengklok ini. Ya mungkin closing statement ini bisa saja himbauan kepada teman-teman Ansor kan, dan Banser, kemudian harapan tentang kepolisian gitu kan. Atau memang bisa informasi disampaikan bahwa perkembangan kasus di Karawang kepada Ansor Pusat melalui titik temu ini bisa seperti itu kan? Ya, Kang, silakan saya berikan kesempatan. Oke, terima kasih Pak Ade atas waktunya dan pertemuan ini. Memang kita selain nostalgia atau punya sangat inilah mungkin kita tepat waktunya berdiskusi terkait masalah ini. Paling tidak kami berharap kepada sahabat-sahabat tetap bersabar dulu, tetap satu komando seperti arahan dari pimpinan pusat, tetap satu komando, jangan bertindak sendiri-sendiri. Kita percayakan proses ini kepada pihak kepolisian, aparat penegak hukum. Sampai hari ini kita masih percaya bahwa polisi memiliki integritas dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Untuk itu kita tetap jaga kondusivitas dulu di Karawang, tetap jaga kondusivitas, kita satu komando. Terkait dengan arahan-arahan ataupun instruksi penyelesaian persoalan ini, nanti saya akan informasikan kepada sahabat-sahabat semua kaitan harus bagaimana dan apa yang mesti dilakukan. Nanti kita tunggu arahan saja. Yang jelas sampai hari ini kita masih terus berproses memperjuangkan agar penyelesaian persoalan ini bisa segera dituntaskan. Kemudian kami berharap juga kepada pihak kepolisian untuk segera menindak tegas para pelaku pengeroyokan Banser dan Kiai ini, Kiai NU. Ya, bukan hanya Kiai NU sebetulnya. Jadi kiai-kiai siapapun kalau misalkan ada yang dipersekusi ya harus ditindak tegas kan itu pelakunya. Karena ini sudah menjadi presiden buruk bagi keberagamaan kita kan seperti itu. Bagaimana suasana keberagamaan yang di Karawang ini yang sudah kondusif, jangan dinodai oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan agama yang memusuhi, merendahkan ataupun melukai sesamanya kan seperti itu. Dan ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Ya, justru kita harus saling bergandengan tangan lah. Biarkan perdebatan itu tetap ada supaya kita ada dialektika di dalam beragama kan gitu ya. Dan biar ada dialektika, tetapi jangan sampai kebablasan, apalagi sampai melukai sesama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita kan gitu. Yang ujung-ujungnya nanti kita menyesal minta maaf setelah melukai dan lain sebagainya kan seperti itu. Jadi kemanusiaan kita harus lebih diutamakan dalam hal keberagamaan kan seperti itu. Mereka siapapun yang berbeda tetap harus kita hormati, kita bergandengan tangan sama-sama lah. Biarkan persoalan-persoalan, perdebatan yang ada, biarkan saja perdebatan seperti itu normal kan gitu ya. Normal ada perbedaan pendapat karena nggak mungkin kita semua disatukan kan gitu ya. Semua itu disatukan nggak mungkin. Keberagamaan, perbedaan itu sudah jadi sunatullah kan gitu ya. Tetapi saya kira kalau dengan akal sehat, seruncing apapun perbedaan itu bisa akan kita ada titik temunya seperti podcast kita kan pada hari ini kan gitu. Seperti tema podcast ini kan ada titik temu lah. Pasti ada titik temu. Cuma kalau sudah perdebatannya itu sudah dicampuri dengan emosi, dengan lain-lainnya kan itu pasti ini tidak akan menjadi titik temu.
kan gitu ya. Perbedaan mah biasa kan itu kan ada kan ya. Kemudian biasanya yang bisa apa menimbulkan perdebatan atau permusuhan itu perbedaan pendapatan kan gitu. Perbedaan pendapatan, kalau cuma perbedaan pikiran, perbedaan pendapat itu bisa pasti ada titik temunya. Pasti ada titik temunya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama menahan diri. Ya, kalau misalkan persoalannya karena saat ini perdebatan dengan perbedaan nasab karena ini hasil karya ilmiah, ya balas lagi dengan hal-hal yang ilmiah. Dan semua pihak yang pro maupun kontra saya kira harus bisa menahan diri, tidak mengeluarkan hal-hal yang provokatif dari kedua belah pihak, supaya kita bikin adem lah. Kita bikin adem semuanya tanpa mengurangi nanti proses hukum yang akan terus berlanjut kan, seperti yang terus harus dilanjutkan. Kemudian juga saya kira ya semua harus saling bergandengan tangan karena semua kita adalah saudara. Seperti itu aja. Siap, sepakat. Saya jadi ingat dulu pesan-pesan almarhum Gus Dur, tidak ada yang lebih penting dari hal apapun selain kemanusiaan. Ya, betul. Itu aja. Ini kan ya kemanusiaannya patut dipertanyakan lah ketika orang bangsa itu kan tidak gagah tinggi kok gitu. Ya, cuma samalah mungkin perawakannya dengan saya, tidak terlalu besar kan gitu. Jadi diinjak-injakannya di mana kemanusiaannya kan seperti itu kan. Bahkan tanpa salahnya di mana kan gitu kan, tanpa jelas ada kesalahannya di mana ataupun yang perilakunya yang salah apa kan, ini enggak ada. Ya, sangat prihatin lah. Bahkan dalam sisi sosial saya juga sering menemukan bahwa tentang hukum tertulis terkadang kemanusiaan itu harus di atas keagamaan ya, dalam sisi sosial ya. Ya karena harus menjaga perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Baik, Kang Said, saya penegasan bahwa kalau mereka minta maaf akan dimaafkan, tapi proses hukum harus terus berlanjut. Siap. Berarti itu kesimpulannya. Ya, hari ini juga informasi para senior kita, para Kiai NU kan yang ada di PWI dan LS akan mendatangi Polres Karawang. Kita nantikan kabarnya kan. Insya Allah nanti ketemu juga hadir. Kalau Pak Kiai yang minta, kalau udah Pak Kiai yang minta, kita harus wajib hadir. Gitu. Atur Kang, salam sama teman-teman Ansor, teman-teman Ansor. Kang Ade atas undangannya. Atur atas silaturahminya. Saya akan menutup titik temu ini dengan ucapan Kiai Uyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di titik temu berikutnya.